Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu lagi dengan channel Amrullah Sucipto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu doa setelah sholat, yaitu yang ada di dalam buku tuntunan zikir dan doa menurut putusan Tarjih Muhammadiyah. Kita lihat bahwasanya di dalam tuntunan zikir dan doa menurut putusan Tarjih Muhammadiyah, setelah tasbih, setelah membaca subhanallah, setelah membaca alhamdulillah, dan setelah takbir, maka ada satu doa yang diajarkan di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, adalah kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. Ya. Kita dibahas ya, Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Ya. Kalau dalam riwayat yang lain didahului dengan Allahumma inni a'udzubika minal bukhal, ya, dari bakhil. Nah, di dalam putusan tarjih disebutkan Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat al-jubn. Jubn artinya adalah pengecut. Pengecut ini maknanya adalah takut dari perbuatan-perbuatan yang seharusnya dia tidak takut. Itu disebut dengan pengecut. Ulangi, pengecut adalah takut dari perbuatan yang seharusnya dia takut tetapi dia takut. Ya, contohnya misalnya, seharusnya dia tidak takut kepada setan tapi dia takut kepada setan. Nah, yang seperti ini disebut dengan pengecut. Atau misalnya dia harusnya berani tetapi dia tidak berani, maka dia disebut dengan pengecut. Nah, kita berlindung kepada Allah dari sifat yang seperti ini. Ini adalah termasuk sifat yang tidak baik, adalah al-jubn, yaitu pengecut. Kemudian wa a'udzu bika an uradda ila ardalil umur, dan aku berlindung kepadamu dari usia pikun. Uradda ila ardalil umur adalah satu kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada kondisi pada waktu masih kecil, masih bayi. Misalnya ngompolan, matanya tidak jelas, pendengarannya tidak jelas, kemudian pikirannya pelupa dan seterusnya. Itu disebut dengan pikun atau disebut dengan ardalil umur. Nah, kita berlindung kepada Allah dikembalikan dari kondisi pikun atau kondisi seperti anak kecil lagi. Nah, banyak yang orang tua yang dalam kondisi seperti ini, matanya tidak jelas, kemudian telinganya tidak jelas ketika mendengar, kemudian lupa, ya, dia sudah makan, ngomongnya belum makan, ya, kemudian sering ngompol. Nah, kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti ini. Ya, disebut dengan wa a'udzu bika an uradda ila ardalil umur. Kita berlindung kepada Allah dari dikembalikan lagi dalam kondisi umur ketika masih kecil, atau berlindung kepada Allah dari sifat pikun, ya, atau usia pikun. Kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah, maka kemudian kita memohon kepada Allah supaya dalam kondisi yang sehat, ya. Artinya telinga masih normal, ya, seperti anak muda, kemudian matanya juga normal, ya, pikirannya juga cerdas, seperti itu. Nah, ini kita memohon kepada Allah dalam kondisi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa a'udzu bika min fitnatid dunya. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Dunia ini penuh dengan cobaan, ya, dunia ini penuh dengan cobaan. Bisa jadi cobaan harta, bisa jadi cobaan kedudukan, bisa jadi cobaan yang lain, syahwat, ya, hawa nafsu yang sifatnya adalah perempuan, itu dunia. Nah, kita berlindung kepada Allah dari supaya kita bisa terhindar dari fitnah dunia. Kita tidak terpengaruh dengan dunia, sehingga ketika kita punya harta, kita bisa menunaikan harta tersebut dengan baik. Ketika kita punya ilmu, maka kemudian kita bisa memanfaatkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kedudukan, maka menggunakan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Nah, ini kita selamat dari fitnah dunia. Kemudian wa a'udzu bika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Azab kubur ini
kalau sudah selesai menghadapi fitnah kubur. Karena di dalam alam barzah atau kubur itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah fitnah kubur, yaitu pertanyaan ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Maka ini disebut dengan fitnah kubur. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ini, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Dalam hadis disebutkan ketika bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Maka kemudian kuburnya dilapangkan, datang kepadanya seorang laki-laki yang tampan. Kemudian ketika ditanya siapa kamu, maka dia mengatakan saya adalah amalmu, dan nikmat yang lain, sehingga dia mencium aroma surga. Maka kemudian yang seperti ini disebut dengan nikmat kubur. Adapun orang yang banyak dosa, maka ketika ditanya man rabbuka, dia mengatakan ha, sebagaimana dalam hadis sami'tun nas yaquluna hada, saya pernah mendengar dulu manusia mengatakan ini dan itu, tetapi dia tidak bisa menjawab dengan ucapan yang sabit, ucapan yang kokoh. Maka yang seperti ini dia tidak lulus, maka dia mendapatkan azab kubur. Kemudian bumi disempitkan sehingga tulang belulangnya hancur. Kemudian datang kepada dia seorang laki-laki yang sangat buruk. Maka kemudian ditanya siapa kamu, maka dia mengatakan saya adalah amalmu. Yang seperti ini kemudian dia mendapatkan azab kubur. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang seperti ini. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nah, ini adalah doa yang sangat baik, yang paling tidak kita baca setiap selesai sholat, sehingga kita bisa terhindar dari beberapa hal, yang yaitu sifat pengecut, kemudian sifat kita dikembalikan dalam usia pikun, dan kita diselamatkan oleh Allah dari adab kubur. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.